Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa sallama tasliman katsiran. Wa ba'du. Ikhwati wa akhwati fillah, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi yang baik ini kita berada di tempat yang penuh dengan barakah insyaallah. Maka kita ikhlaskan niat kita untuk menambah ilmu, menambah pemahaman yang mendalam terhadap agama Allah. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki dia baik, maka Allah memahamkan dia fiddin, di dalam agama Allah. Dalil ini yang dulu bagi kawan-kawan hijrah dari Islam Jamaah termasuk dalil andalan. Ada gandengannya, namanya faqihun wahidun asyaddu ala syaitan min alfi abid. Satu orang yang faqih tentunya di dalam agama itu lebih berat bagi setan daripada menggoda atau menjatuhkan 1000 orang yang ahli ibadah. Namun dulu kita tidak bisa memahami secara utuh dengan pemahaman yang benar terhadap dalil ini. Hanya digiring ke paham jamaah. Masih ingat apa tidak? Yang guyang-guyu berarti kenaan. Paham jamaah. Padahal dalil ini adalah untuk paham agama. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Yang dikehendaki baik oleh Allah adalah yang dipahamkan di dalam agama, bukan paham jamaah. Apalagi jika arti jamaah dipelesetkan atau tidak benar. Jelas itu adalah satu kekeliruan yang fatal, Hadis atau ayat hanya digiring kepada pemahaman seseorang yang sebenarnya hanya ingin membesarkan atau memperbanyak pengikut, yang akhirnya bisa dijadikan ru'yah, dijadikan apa bahasa kita dulu, masih ingat nggak, keset, sampai diucapkan, apalagi orang-orang lama tuh yang baru datang ini ya, dadi keset kuruk sing penting jamaah kan gitu. Apa di Bandung juga ada gitu, pendoktrin imam desa yang penting jamaah katanya. Jadi keset orang wopo. Keset ngerti nggak? Keset itu untuk membersihkan kotoran kaki. Nah, wani susuk, berani ngasih kembalian. Kata teman-teman dulu susuk masih mubham, masih samar. Sekarang susuknya nampak beneran. Jadi berani pasang susuk, susuk emas. Saudaraku sekalian, paham agama ini yang harus kita syukuri. Paham agama itu didapatkan dari mana? Dari orang yang selalu mencari ilmu. Maka semangat kita mencari ilmu jangan pernah turun, jangan pernah kendor. Apalagi sekarang. Kalau dulu kita dibatasi ilmunya, dibatasi tempatnya,
dibatasi gurunya. Supaya apa? Supaya tidak berubah kepahaman, supaya tetap paham jamaahnya, tetap jadi keset. Kalau bahasanya Pak Irawan itu, dulu kita berangkat bodoh, terus dibodoh-bodohin, terus dibodohkan kita. Dulu kita masuk ya di Islam jamaah, memang kita termasuk orang awam, nggak mengerti agama. Ya Islam ya sholat biasa. Setelah kita dipameri, dipameri. Nanti ini rencana kita akan buka tanya jawab biar lebih mendalam lagi ya. Kita akan bahas seputar ya kenangan kita masa lalu, lalu saat ini apa hal-hal yang perlu kita perbaiki. Jadi dulu kita masuk awam. Kalimat jelasnya tadi bodoh. Bodoh itu bukan IQ-nya rendah, bukan. Memang nggak punya wawasan tentang agama ini harus bagaimana. Nah, setelah masuk dibodoh-bodohin. Apa dibodoh-bodohin? Dan bagaimana? Ayat Quran, kemudian hadis dipisahkan dengan arti yang sudah dipahami dan disebarkan oleh para ulama. Kita nggak boleh baca. Bahkan itu dituduh kitab karangan tidak mangkul. Intinya harus mengikut pada satu orang. Nah, padahal satu orang ini mengaku dari Mekah ilmunya, tapi pada kenyataannya betul-betul kita dibatasi satu orang. Satu orang pun itu ya sudah generasi keberapa dari orang ke orang yang juga tidak punya standarisasi mengukur benar dan salahnya makna dan keterangan yang kita pahami. Jadi betul-betul dibodoh-bodohin kita. Masuknya bodoh, masuk dibodoh-bodohin. Subhanallah, kalau saya ingat ini ya tidak apa ya, kita ya tetap bersyukur lah. Cuman menyesalnya itu dalam sekali gitu. Nah, bagaimana seperti saya ini dari kecil sampai umur 30 sekian tahun, eman-eman rasanya hidup itu. Dibodoh-bodohin terus dibodohkan. Dibodohkan itu nggak boleh pinter artinya. Saya masih ingat ya, dulu zaman saya mondok kurang lebih 6 bulan 7 bulan sama Pak Hakim itu, Pak Hakim itu mondoknya dulu. Setelah saya di pondok itu saya jadi guru, jadi ustadz. Masih umur berapa tuh waktu itu? Masih belum balik, saya baliknya di pondok. Nah itu, jadi setelah itu saya khatamkan Quran itu sampai 2 kali 3 kali bersama guru yang paling top di jamaah. Dari situ saya sudah berdoa terus kepada Allah, ya Allah kapan saya bisa ke Mekah, saya belajar ke Mekah. Itu rasanya. Jadi feeling saya itu ini kayaknya saya ini masa ilmu hanya begini-begini saja. Diulangi ya tetap gitu lagi. Yang wa'tasimu bihablillah jami'an ya itu berimam berbaiat lagi. Sampai hatam 3 kali ya begitu lagi. Apa nggak ada keterangan lain sih gitu? Mana nggak ada keterangan lain? Ya itu aja jalan, nggak ada tambahnya. Sehingga kalau saya nanya itu kenapa Mbah kok maknanya begini, Mbah Uti dulu panggilannya Pak Mas. Kenapa kok maknanya begini? Kan fi'il madhi. Wis tulisan nih, wis ket biyen menunggu. Coba tulis aja dari dulu seperti itu. Terus apakah nggak begini artinya? Semua yang saya hampir semua yang saya tanyakan ya kadang-kadang tidak dijawab, umpama dijawab ya mengecewakan, sampai akhirnya saya karena penasaran Bauti ini pakai apa sih kalau ngajar ya, ternyata pakai Ibris. Ibris itu Quran makna bahasa Jawa yang tulisan pegon yang lengkap utawi iku apa ini ada Quran. Ternyata beliaunya sebelum ngajar itu mesti dari situ. Nah, makanya kalau ngajar itu kayak orang ahli nausorob,
karena lengkap. Nah, udah ditulisi juga. Perasaan saya ahli nahwu, ternyata ya setelah saya belajar beneran, nanti orang nggak ngerti, orang ngerti nama sedikit-sedikit aja. Ternyata ngambilnya saya teliti lagi di Qurannya, biasanya saya yang bawa. Saya bawa naik turun karena baru di kamar saya, waktu itu saya masih bujang. Saya lihat aja, ya pingin tahu. Saya buka, ada tulisan bahasa Arab di pinggirnya. Dari mana nih ngambilnya? Kan selama ini nggak boleh kan? Paku bumi nggak boleh tafsir, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Ini kok ada tulisan Arab nih? Dari mana? Setelah saya cari, wah ini ternyata dari Sofwah Tafasir, dari Aisyarun Tafasir. Akhirnya saya niru-niru juga, saya baca-baca juga sedikit-sedikit, saya baca Aisyarun Tafasir. Nah, disitulah kesimpulannya bahwa kita memang bahasanya dibodoh-bodohi memang. Nah, bagaimana mau berkembang tidak bisa. Dulu sampai di namanya pondok Burungan itu sampai ada kata-kata haram belajar nahwu sorof. Haram, nggak boleh. Tapi akhirnya alhamdulillah saya berhasil nembus Pak Thohir waktu itu untuk membuat pondok khusus nahwu sorof di Lengkong. Dulu berapa tahun yang lalu dibubarkan juga akhirnya. Nah, bagaimana mungkin ya bagi orang yang ngerti nahwu sorof, ini jelas tata bahasa Arab, biar kita nggak salah dalam memaknai. Sampai waktu itu saya ingin menyadarkan itu, saya bilang, loh, Mbah Haji Nur Hasan itu kan jago nahwu sorof. Dari mana tahu? Nah, itu maknanya ini murid-muridnya para sepuh ini kan ada Utawi, Iku, apa nih? Itu kan nahwu sorof saya bilang. Jadi kadang-kadang mereka tuh nggak paham apa itu. Lalu diharapkan. Ini kalimat saya dibodoh-bodoh itu nyatanya memang seperti itu. Lalu dibodohkan sengaja dibatasi dengan kata yang murni hanya kita, yang mangkul hanya kita, yang bersanad hanya kita. Jadi akhirnya kita dibodohkan. Semuanya yang diajarkan di luar kita ini adalah, di luar Islam Jamaah adalah kitab karangan yang menyesatkan. Ini mohon maaf ya bagi yang belum pernah Islam Jamaah. Mungkin apa ini? Cukup didengarkan, dipahami, dan kita minta tolong ya yang belum pernah Islam Jamaah untuk mengetahui bahwa Islam Jamaah ini berkembang di mana-mana. Itu dilindungi dan itu berbahaya. Untuk Islam kita berbahaya dan ukuran syariat itu berbahaya karena itu bagian dari secara tidak sadar. Yang umum itu kan karena awam, karena kebodohan, tapi secara tidak sadar itu sebenarnya merusak Islam, yang merusak akidah, yang merusak semuanya dalam Islam. Tapi mereka tidak merasa itu. Tidak merasa. Sekarang Allah, Rasulullah, bahkan ijma, sampai urutannya saking ya mudahnya ya Islam itu. Orang membaca, orang belum pernah Muslim, belum pernah Islam, lalu dia baca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, terus mati. Ya, Pak. Setelah dia paham, saya bersaksi bahwa yang saya sembah hanya Allah, Nabi Muhammad utusannya Allah. Kalau mati dalilnya apa? Mati langsung setelah itu masuk surga. Masuk surga. Itu tidak ada perselisihan. Para ulama Islam nggak ada perselisihan. Nggak ada perselisihan karena dalilnya sangat-sangat jelas. Seperti kisahnya Abu Talib, paman Nabi. Nabi mengatakan, ya ammi kulla Allah kalimatan uhajju biha, ya uhajjuka biha indallah. Paman, katakan la ilaha illallah,
Kalau Nabi Muhammad, Abu Talib sudah tahu bahwa ini Nabi. Ponakannya ini seorang Nabi, karena dari kecil Abu Talib beliau mau bawa Nabi waktu kecil, mau saking dekatnya. Ketika Abu Talib ini mau berdagang ke Syam, Nabi itu menangis. Rasulullah masih kecil dan memeluk dia, akhirnya dia nggak tega, dibawa pergi. Anaknya nggak ada yang dibawa, ponakan ini dibawa. Setelah mendekati Syam, ketemulah dengan pendeta. Ini itu kisahnya kan begitu. Dengan pendeta, pintu masuk ke Syam. Ya, pendeta itu mengatakan, pendeta itu menyambut hangat, membuat makanan dan rombongan orang Quraisy yang ada Abu Talib. Dia mengundang, tolong semua ke sini, ayo makan-makan. Ya, setelah mereka berkumpul di depannya Abu Talib, di depannya pendeta Nasrani yang masih megang Injil yang asli, dia bertauhid kepada Allah. Berbeda dengan Nasrani saat ini, Injilnya sudah banyak yang tidak asli. Kalau asli pasti dia bertauhid, nggak mungkin taslif, nggak mungkin meninggalkan Allah, nggak mungkin. Karena agama para nabi itu semua tauhid, semua agamanya Islam namanya tauhid. Nah, pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu masih kecil, ya, beliau ditinggalkan oleh orang-orang itu. Yang makan itu yang gede-gede tak. Akhirnya pendeta ini nyari, mana ini, pasti ada yang ketinggalan ini ya. Ada yang ketinggalan ini. Ada orang nggak di kemah-kemah sana? Ada yang ketinggalan nggak? Ada katanya. Anak kecil. Udah biar aja, biar anak kecil aja. Nabi Muhammad. Nah, itu yang saya cari. Nah, itu di sini nggak ada semua nih yang saya cari. Itu yang cari, bawa sini kan. Nah, setelah dibawa situ, pendetanya mengatakan, wallahi, demi Allah, ini Nabi akhir zaman. Ini tandanya. Ditunjukkan, dibuka sini di punggungnya ada daging kecil kayak apel kecil nempel di tulang ikat. Ini tandanya, satu. Kedua, saya lihat ketika kalian datang dari arah sana, itu pohon, batu, pepohonan itu sujud semua sama orang, sama anak kecil ini. Coba lihat, saya lihat tadi juga dia duduk di bawah pohon, ketika kepanasan maka daunnya itu pindah, naungi. Nah, itu nggak ada yang duduk di pohon itu kecuali seorang nabi. Nah, artinya di sini Abu Talib sudah tahu, tinggal la ilaha illallah saja. Makanya kata Nabi, ya ammi kul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah saja. Anda akui tauhid, tidak ada yang berhak ibadahi kecuali Allah. Nanti di depan Allah saya bela, wahai paman, saya akan bela engkau sehingga engkau masuk surga. Artinya Nabi sendiri sudah mengatakan pernyataan la ilaha illallah saja itu sudah membuat seseorang sudah jadi muslim. Kalau dia mati setelah itu belum mengerti peraturan yang lain, dia udah masuk surga. Di Sahih Bukhari, Nabi punya tetangga seorang Yahudi. Ya, riwayatnya ada dua, ada dia baik dengan Nabi, ada riwayatnya dia nggak baik sama Nabi. Orang Yahudi. Ketika mendekati kematian, ketika dia sakit, Nabi nyambangi. Ketika mendekati kematian, Nabi datang lagi. Rasulullah datang lagi. Ya syabab, anak muda, kul la ilaha illallah. Nah, katakan la ilaha illallah. Ya, artinya diajak masuk Islam. Dia lihat bapaknya, katanya, dia, bapak bagaimana? Ini ajakan Muhammad, apakah saya mentaati? Apa kata bapaknya? Bapaknya Yahudi. Yahudi dia ngerti kitab Taurat. Dia ngerti kalau Rasulullah itu, kalau Nabi itu adalah utusan Allah, tapi dia hanya hasud, ya, sehingga menyimpan itu. Apa kata bapaknya? Karena anaknya mendekati kematian, ati Abul Qasim, taatilah Abul Qasim, kamu taati dia. Akhirnya dia menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mati langsung. Berapa detik setelah mengatakan itu mati. Apa kata Nabi dalam Sahih Bukhari? Alhamdulillah alladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka. Coba baru syahadat lah.
karena dia memang belum ada waktu untuk melanjutkan seterusnya, sholat, zakat, puasa, haji. Itu. Apalagi lengkap kelima-limanya. Kalau boleh guyonannya super muslim itu sudah. Kalau sudah lengkap semua, haji sudah, semua sudah. Memang ada hal-hal yang membuat orang itu murtad, membuat orang itu hilang Islamnya. Tapi kita tidak boleh menghukumi serampangan. Sejak zaman Nabi begitu. Ketika Usamah bin Zaid membunuh orang mengucapkan la ilaha illallah, disalahkan apa dibenarkan oleh Nabi? Disalahkan. Padahal menurut kenyataannya yang terjadi dan logika yang nyata itu pantas dibunuh. Kenapa? Karena dia telah membunuh banyak orang Islam di kancah pertempuran itu. Orang ini, dan tidak ada yang bisa melawan ini. Jagoan ini orang kafir ini, dia bunuh orang Islam banyak. Jagoan jagoannya dia bunuh. Akhirnya dia berhadapan dengan panglima, dengan jagoannya yaitu Usamah. Dia kalah, panglima kalah, lari dia. Sudah lari dikejar, udah nggak bisa lari kemana, ke tempat lain lagi, udah kepepet, mau ditusuk, dia bilang la ilaha illallah. Itu sebenarnya kan, wah ini pura-pura ini kan. Kepastian untuk pura-pura kayaknya lebih dekat ya, lebih besar. Tapi kata Usamah, pura-pura kamu sikat aja sama Usamah, mati dia. Dibenarkan apa disalahkan oleh Rasulullah? Disalahkan. Kenapa kamu bunuh dia setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Kenapa Nabi gak berhenti? Kenapa kamu bunuh? Apa nanti kamu alasannya di hadapan Allah kalau dia membantah bahwa dia telah percaya, beriman kepada kalimah la ilaha illallah? Apa yang diimani maksudnya? Makanya di hadisnya kan ada besok akan disyafaati oleh Nabi, man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi misqalu dzarrah min imanin. Di hatinya ada keimanan, keyakinan terhadap la ilaha illallah ini, walaupun hanya sekecil semut. Jadi keyakinannya itu masih minim juga, tapi dia sudah punya keyakinan yang berhak disembah itu Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu besok masih bisa diselamatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saudara, ini belum bicara yang dalam lagi. Ini yang saya maksud, kenapa Jokam Islam Jamaah ini secara syariat termasuk merusak agama, merusak akidah. Ini contohnya. Allah, Rasulullah dalam hadis, kemudian para ulama, ijma'nya para ulama, tidak ada perselisihan. Orang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah lalu dilanjutkan dengan 5 rukun Islam Muslim. Di mana letak merusaknya? Ini tidak terpakai semua, tidak ada gunanya. Lalu bikin syarat. Apa syaratnya? Masih ingat apa enggak? Apa sudah lupa? Islam tidak sah kecuali dengan berjamaah, berbaiat. Kalau ini berbaiatnya kepada khalifah, misalkan kepada penguasa muslim, mungkin masih untuk masuk akal. Ini hanya sekedar imam sebuah kelompok, dan dibandingkan dengan umat Islam se-Indonesia saja seperberapanya. Rumah sana wis akeh lah perasaannya. Dulu kita merasa begitu, apalagi kalau dibilang kemana-mana ketemu teman, wah jamaah ternyata berkembang pesat. Coba jumlahnya berapa dibandingkan dengan jumlah umat Islam di Indonesia, dengan jumlah umat Islam seluruh dunia, seperberapanya. Jadi yang kita maksudkan di sini, walaupun itu terhadap berbaiat, menegakkan terhadap yang istilahnya sah secara syariat, misalkan seperti di Saudi mendirikan negara Islam, kemudian sistemnya dengan khilafah, kemudian semua aturannya adalah hukum-hukum Islam. Itulah
Para ulama juga menegaskan sampai ada orang nggak baiat kepada imam yang seperti itu pun hanya berupa pelanggaran besar, bukan sampai murtad dari agama. Ya, kalau mau kisah nyata ya seperti zaman Nabi Muawiyah tidak baiat kepada Khalifah Ali, bahkan berperang, dan banyak dalam kisah-kisah ini. Ya. Ini contohnya. Jadi bukan hanya sekedar kesesatan menyimpang biasa, tapi ini merekayasa. Ini nilai secara syariah. Seandainya itu tidak ada kebodohan, wah itu tidak ada uzur kebodohan, itu pelanggaran sangat besar dalam agama ini. Sak level, sak kelas dengan Syiah. Sak kelas. Iya. Jadi perasaan kita ini, ya, yang dulu yang mungkin sekarang jadi kalau nggak mendalami perasaannya biasa-biasa saja, padahal itu dalam sekali dalam agama nilai itu. Iftira namanya, berdusta atas nama Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah maghfirlana warhamna warḍa'na, semoga Allah mengampuni kita semua karena dulu kita memang belum paham. Ini yang saya maksud, kesyukuran kita supaya kita tingkatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Allah membuka jalan untuk kita semua. Kita sekarang paham, ya, mana itu Islam, mana itu iman, apa itu hal yang harus kita jaga, tauhid kepada Allah, hal-hal apa yang harus kita perbaiki dalam kehidupan kita berjamaah, jamaatul muslimin, rahmatan lil alamin. Nah, itu harus kita perdalam, harus kita jaga. Bagian dari kita bersyukur kepada Allah. Saya tadi menyebutkan kalau kita sudah paham betul bahwa hijrah kita ini adalah hidayah dari Allah, berarti kesyukuran kita harus lebih baik daripada masa lalu. Nah, mencari ilmu harus semangat. Sekarang kan lebih enak, umpama kumpul kita tidak ada waktu, datang ke majelis ilmu itu lebih baik daripada sendiri. Namanya memang berguru itu lebih, datang ke majelis ilmu itu penuh dengan rahmat Allah, keberkahan Allah itu ada. Berbeda dengan kita buka YouTube langsung, pasti berbeda keberkahannya. Karena majelisnya majelis ilmu, apalagi di masjid seperti ini. Datangi kalau kita mampu. Dulu kita mau datang, katanya apa? Sambung kan? Sambung, karena dikaitkan dengan sambung jamaah. Kalau nggak sambung apa katanya? Wa man syadda ilana. Sekarang buang itu sunat itu, tapi jangan kehilangan keyakinan. Setelah dibuang sunat terus nggak pernah datang ke majelis ilmu, ke kajian ilmu. Nah ini juga termasuk cedera ini bagi kita ini. Kesyukurannya mana ya? Cari kesempatan bisa hadir di majelis ilmu dengan guru yang benar, dengan guru yang tepat. Tapi juga untuk keahlian, untuk percepatan kita bisa memanfaatkan gadget kita, media sosial kita, sebagaimana zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka yang jauh dari tempat Rasulullah menyuruh orang untuk menulis surat. Nah, surat itu yang mereka pegang, mereka bacakan di mana-mana. Suratnya Rasulullah. Begitu juga zaman Khalifah Abu Bakar, beliau kirim surat tentang zakat, tentang perincian hitungan zakat dan lain-lain. Khalifah Ali juga demikian. Negara-negara yang jauh, yang tidak bisa datang ke Madinah, jauh dari Madinah, ya surat itu atau utusan mubalik tugasan, utusan para dai yang diutus ke daerahnya itu. Jadi marilah kita mensyukuri nikmat hidayah yang sebenarnya ini dari Allah untuk meningkatkan, terutama kemampuan atau pemahaman kita terhadap Islam yang sesungguhnya. Tadi mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, faqihun wahidun asyadu ala syaitan min al-jabidin. Dalam pertemuan ini saya menambahkan masalah ketakwaan. Takwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh saudara, dulu kita tidak diajari. Yang diajarkan ke kita itu takut kepada Bapak Imam dan kepada wakil-wakilnya. Takut tidak sambung.
Ya, coba diingat-ingat masa lalu kita kira-kira takutnya itu apa? Takut terus dalam keseharian takut sama Allah, ya Allah jangan kau siksa aku, ya Allah jangan kau jauhkan aku dari rahmatmu, ya Allah jangan kau jauhkan dari ridhamu, ya Allah. Ada nggak ajaran-ajaran yang mengarah-mengarah kayak begitu? Nggak ada. Nasihatnya bahwa tetap menetapi memerlukan mempersyukur Quran hadis jamaah secara ngaji Quran hadis amalkan, itu aja di bulan balik. Kata Pak Jenderal Jakarta, semenjak saya pulang dari Mesir, duduk nasihat 5 bab diulang-ulang, bosan saya akhirnya saya jarang datang. Alhamdulillah dapat jalan yang malah ya, memang kalau orang kembali ke sudah punya pengetahuan pengganti itu betul-betul mau usahakan. Padahal yang harus diutamakan masalah hubungan kita dengan Allah, itu namanya akidah. Masalah ketakwaan itu akidah. Kita nggak ketemu, apalagi bicara tauhid. Buktinya, ya buktinya kita ingin dengar ada. Dulu diajari tauhid tak? Ada. Kita jaga kemudian Quran di zaman tidak boleh bid'ah, khurafat, syirik. Apa itu, gitu kan? Itu judulnya toh. Padahal dalam kitab tauhid, pembahasan para ulama tentang syirik saja itu bisa puluhan lembar bahkan ratusan. Tapi tidak ngerti apa itu syirik. Mau bukti? Viral sekarang, viral. Itu benar, saudara. Saya sendiri memiliki kesaksian, bukan yang disuruh nyihir kemarin. Yang mirip-mirip itu ya banyak. Makanya saya sejak pulang dari Mekah, memang yang saya benahi di atas itu diantaranya yang paling besar masalah dukun-dukunan itu. Nah, dulu nggak pernah dibuka karena memang itu aib kan. Aibnya bagi keimaman dan bagi keluarga dan bagi ulama. Orang akan bertanya, ini ulama kok diam saja, padahal kita nggak diam. Ya karena memang menjaga supaya bagaimana supaya bisa luluh. Ternyata yang belakangan malah muncul yang lebih parah. Saya baru dengar. Saya kira yang namanya bolo pendem pasukan khusus itu ya hanya jurus kasar sama jurus halus. Ternyata ada jurus-jurus yang tersimpan, yang kemungkinan besarnya ya, dikir-dikir yang dibaca, gerakan-gerakannya itu mengundang jin. Sehingga itu sama dengan minta tolong kepada jin. Minta tolong kepada jin. Nah, itu dilihat dari jurus yang dipraktekkan, pakai botol aqua, pakai telur, ya tukang sihir itu. Wah, ngunah itu, obong genah itu. Ngunah jelas, sangat jelas. Nah, itu bukan indikasi dan itu nyata kalau digabung-gabungkan dengan masih senang nyari harta karun. Ya. Ada utusan khusus menjumpai dukun sana. Itu contoh. Berarti kita semua saat itu memang belum ngerti apa itu. Yang jelas sekarang ini waktunya kita mendalami. Jangan sampai kita terkena yang namanya syirik. Tauhidnya harus dijaga betul. Itu inti. La ilaha illallah. La ilaha illallah kita sempurnakan. Bersihkan betul. Jangan kena syirik sesedikit apapun. Kalau mampu, syirik yang kecil pun kita hindari. Ar-riya, pamer kepada manusia, hilangkan, bersihkan yang ada di benak kita hanya Allah, cari ridha Allah. Ya, kalau ada gangguan seperti itu langsung ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena orang iman itu kadang-kadang memang diganggu oleh setan. Hanya dalam ayat disebutkan wa idza massahum
ta'ifun minasyaitan tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Orang iman itu kalau ada sambaran dari setan, maka dia segera ingat kepada Allah. Baik. Masalah ketakwaan, kembali kepada ketakwaan. Kita dulu belum dinasehati secara khusus, belum dibina secara khusus, maka ketahuilah definisi takwa itu dulu. Takwa itu asal kata dari taqiyah, penjagaan. Penjagaan diri atau khosyah, rasa takut kepada Allah. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Wa yushiru ila sadri. Ketakwaan itu ada di dalam hati. Bagaimana kita menciptakan ikhtiar, usaha supaya ada rasa takut kepada Allah. Karena nilai ketakwaan ada di dalam hati. Sekarang kita tanya diri kita sendiri, kalau saya dijawab, untuk menilai ketakwaan kita. Kalau kita perbandingkan, ada harimau sudah menganga, tidak ompong. Caranya tidak ompong di depan kita. Dan tinggal sep gitu Pak. Mau lari nggak bisa, lemes kita sudah. Dengkul ini sudah lemes karena takut dan tinggal terekam. Bagaimana kira-kira rasa takutnya? Atau kita berjalan, ya, berjalan di pinggir jurang yang sangat dalam, jalannya sepi dan tidak kuat. Bagaimana rasanya, rasa takutnya? Itu saya menggambarkan perasaan takut. Lalu dari sini kita pindahkan kepada Allah, kepada siksa Allah. Ada nggak rasa takut yang sangat mendalam? Di situ ketakwaan. Kalau dijawab misalkan, jangankan rasa takut, ingat saja enggak. Oh ini dia. Pertanyaannya, di mana aina taqwa fi qulubina? Di manakah ketakwaan yang ada di dalam hati kita? Walaupun kita pakai double baju takwa, bajunya tok yang takwa, hatinya tidak ada. Berarti ini ada kesalahan, ada hal yang sangat kita perlukan untuk diperbaiki. Berarti saya ketinggalan nih. Padahal ayat tentang ketakwaan dalam Al-Quran itu diulang-ulang. Bahkan panggilan khusus mengingatkan orang iman. Ya ayyuhan nas, itu panggilan secara umum. Ya ayyuhalladzina amanu, banyak di Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ittaqullah. Takutlah kalian kepada Allah. Wattaquni ya ulil albab. Takutlah kamu kepada wahai orang yang akal. Gunakan akal kamu untuk bisa takut kepadaku. Nah, perintah yang seperti ini dikatakan oleh para ulama adalah perintah yang diulang-ulang, menunjukkan itu hal yang sangat penting. Lalu kita tidak pernah diajarkan, nggak pernah dinasihati, nggak pernah ada latihan ikhtiar, nggak pernah. Nah, ini yang saya maksud, kekurangan ke masa lalu seperti ini, ayo kita perbaiki. Kita tingkatkan, ciptakan rasa takut. Bagaimana supaya kita bisa takut kepada Allah? Harus memahami, mengerti sifat-sifat Allah. Satu. Kedua, tentang ancaman dan siksa Allah. Harus ada di depan mata kita. Harus ada di hati kita. Ya. Kita melihat musuh misalkan. Orang yang sudah siap menyiksa kita, bawa pisau tajam, kita nggak bawa apa-apa, dan dia sudah di depan mata kita, dan itu musuh, pasti kita mesti ditusuk bolak-balik. Padahal kita nggak punya persiapan apa-apa. Kira-kira rasa takutnya seperti apa, itu bisa kita bayangkan. Ya, orang nggak pernah ada masalah dalam hidupnya, dia mau ditangkap sama polisi, ya,
sama polisi. Mau ditangkap, apalagi datang beneran, masih diancam itu sudah nggak bisa tidur, sudah nggak bisa tidur. Nah, bagaimana dengan Allah yang siksanya ya begitu dahsyat, begitu panas, api yang disiapkan dari atas dan bawah 70 kali lipat panasnya api dunia. Tidak hanya itu, kalau nanti sudah lapar, makanan dikasih kayu zakum, di mana kayu zakum itu seandainya satu tetes diteteskan ke dunia ini, sak dunia itu bau busuk semua. Belum durinya, itu jadi makanan ahli neraka. Ya. Disuruh buka mulut lalu dimasukkan dengan paksa. Ketika itu dikunyah, ditelan, maka durinya keluar di leher ini. Nggak bisa ke bawah. Kalau ingat di dunia dulu, kalau keselak tidak bisa makanan tidak jalan, harus apa? Harus minum. Dia minta minum. Dia minta minum kepada para malaikat yang menjawab, yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim yusharu ma fi butunihim wal julud walahum maqami'u min hadid. Mereka dibuka mulutnya dengan paksa oleh malaikat, lalu didatangkan air panas. Air panas baru didekatkan ke wajah, semua kulit wajah masuk di air itu. Sekali dituangkan di leher ini, maka hancurlah semua isi perutnya dan keluar dari tubuhnya. Itu berulang-ulang. Waliyadzubillah. Itu siksa Allah di neraka. Ya. Min fawqi yusharu ma fi butuni wal julud. Dan kulit ini juga mengelupas. Makanya dikatakan kulit besok itu akan bengkak sampai 70 dirok. Kalau diroknya orang sekarang mungkin 35 meter. Kalau diroknya orang dulu ya lebih, berapa kali lipat. Kulit saudara, ya, yang kalau kena peletikan itu kan ngembang. Nah, peletikan bara api itu kepanasan segitu. Ini bukan sekecil itu, 35 kulitnya. Bagaimana kita merasakan itu? Kalau sudah kulit ini mengembang sampai 35 meter, baru dikelupaskan, melupas. Katakan bahwa badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Akan diganti kulit yang baru, bengkak lagi, ngelupas lagi. Itu terus menerus, bukan kok sekali waktu. Walahum maqami'u min hadid. Tidak hanya itu, dalam surah Haji sebutkan, mereka disiapkan maqami', pemukul dari besi, besi yang dipanaskan, palu besi. Orang terkuat di Indonesia orang mana? Orang di Palu. Pagi di Palu, siang di Palu, malam di Palu, makan di Palu, minum di Palu. Tujuannya begitu. Kalau di neraka, palu beneran, besi benar. Dikatakan sekali pukul kepala ini pecah. Satu pecahan perjalanan 70 tahun. Kalau di dunia, saking muncratnya, saking dahsyatnya pukulan itu ngumpul lagi, pukul lagi. Walahum maqami waliyadzubillah. Waliyadzubillah. Belum namanya dikatakan nanah wuk. Apa nanah wuk? Nanah wuk. Itu minumannya ahli neraka. Dari mana nanah wuk itu? Diambil dari nanahnya orang terbakar dan darah-darahnya dikumpulkan. Kalau sekarang warnanya kayak jus apa itu? Campur itu jus tomat sama jus alpukat. Nanti pulang nggak doyan lagi minum. Merah, kuning, nanah diminumkan. Minumannya ahli neraka. Ini saudaraku, kalau kita ingat dan terus menerus kita ingat, nanti rasa takwa itu pasti muncul. Rasa takut itu bicara siksa dengan zatnya Allah yang Maha Kuat, kita rasa takut. Makanya para ulama mengatakan
kalau kamu ingin melanggar maksiat yang kecil dan kamu meremehkan, mereka alah ringan saja. Kamu jangan melihat dosa kamu. Yang kamu lihat itu siapa yang kamu tentang, kamu langgar. Ingat iblis. Nah begitu. Coba dibayangkan. Dosanya iblis itu apa sih? Masih ingat dosanya iblis sehingga dilaknati dan kekal di neraka nanti. Kesalahannya sombong, tidak mau diperintah sujud, tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Coba ini perbandingan Bapak Ibu supaya kita punya rasa takut kepada Allah walaupun pelanggaran kecil. Ya, iblis itu sudah 2000 tahun bersama malaikat, bahkan dia sudah malaikat, terus malaikat ngalih udah malaikat, dia punya kekuasaan di alam dunia saat itu yang ngatur iblis. Dan dia sudah ibadah menghamba kepada Allah 2000 tahun. Coba kita bandingkan dengan kita berapa tahun ibadah kepada Allah. Ya, kalau yang sudah sepuh-sepuh ada yang 60, ada yang 50. Ini 2000 tahun beribadah. Lalu kesalahannya ibaratnya yang tampak hanya satu dan sekali. Apa? Katakan, wa kunna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Sujud apa itu? Sujud penghormatan kepada siapa? Kepada Nabi Adam. Malaikat disuruh, syariat zaman dulu masih boleh. Kalau sekarang untuk umat Nabi Muhammad, la tasjudu lisyamsi wa lil qamari wasjudu lillah. Sujud itu hanya untuk Allah. Jadi pada umat Islam, untuk umat sekarang, pada umat tak boleh. Kata Nabi, seandainya saya boleh memerintah sujud manusia dengan manusia, apa? La amartul mar'ata tasjuda li zawjiha. Saya perintahkan para istri untuk sujud kepada suaminya li idhami haqqih. Karena besarnya, tingginya hak dihormati oleh istri suami itu dalam agama Islam. Seandainya boleh, saya suruh wanita sujud kepada suaminya. Nah, berhubung itu sujud ibadah, tak boleh. Tapi zaman itu boleh. Hanya sekali. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Coba kita bayangkan, 2000 tahun beribadah, hanya disuruh sujud itu berapa menit? Pakai menit apa detik? Thread gitu tak? Dan itu bukan hal yang itu kalau kita angan-angan remeh saja tuh. Dia bukan melakukan perzinaan, dia bukan melakukan apa kesyirikan, apa yang besar-besar, enggak. Ini hanya sebagai gambaran begini. Sebenarnya kekafirannya itu ada pada wastakbaro, dia menolak perintah. Jadi di sini para ulama memberikan gambaran, wahai saudaraku umat Islam, hati-hatilah dengan dosa kepada Allah. Takutlah sama Allah. Jangan kamu lihat dosa, kecil ini, ya. Jangan kecilnya. Dibayangkan siapa yang, sekarang gambarannya begini. Ada orang yang sangat mulia di depan kita, ada di depan kita. Dia bilang, tolong ambilkan air minum. Dia raja, penguasa, dan ini orang yang sangat dimuliakan. Kalau sekarang misalkan wali atau habib atau apa, dia hanya minta air. Terus ada orang satunya temennya sendiri minta air. Beda nggak ini? Ada perbedaan nggak? Ada. Dia tidak mau ngambilkan minum untuk temannya, biasa-biasa saja. Tapi kalau nggak mau ngambilkan minum untuk si raja, masalah besar, bisa dipenjara. Ini yang dimaksud. Jadi ketidaktaatan, pelanggaran itu jangan dilihat, alah cuma ngambil minum aja kok. Lihat siapa yang Anda langgar. Allah Rabbul Alamin. Itu contohnya iblis. Menyebabkan dia dilaknati oleh Allah seumur hidupnya. Dia disuruh milih, suruh bertobat, gak mau. Dia pilih akan menyesatkan anak Adam sampai hari kiamat. Nanti siksanya nanti aja, pilihannya. Beda dengan Harut Marut. Kalau Harut Marut pilih siksa dunia, di akhirat dia diampuni. Malaikat yang
oleh Allah dicoba sampai mengajarkan sihir itu, Harut Marut. Oleh iblis pilihnya besok hari kiamat, akhirnya dia kekal di neraka, waliyadzubillah. Jadi ini sebagai gambaran masalah ketakwaan. Rasa takut kepada Allah harus diciptakan. Nah, belum kalau bicara sifat Allah, bicara melahirkan ketakwaan yang kaitannya dengan hati. Allah itu as-sami'ul basir, maha mendengar, maha melihat. La ya'zubu anhu mithqalu dzarratin fis samawati wala fil ardh. Tidak ada yang lepas dari pandangan Allah sekecil miskulu dzarrah, sekecil semut hitam di langit maupun di bumi. Di langit, di bumi, tidak ada yang. Kamu berada di tempat gelap, berada di tempat terang, berada di daerah, di lautan, di langit, dimanapun, semua akan dihitung oleh Allah. Dilihat, tidak ada yang ketinggalan. Innallaha sari'ul hisab. Semua akan dihitung, semua akan dihitung. Kita kalau melihat orang bekerja, apa mandor ini? Mandor itu yang bagian musyrif, meneliti. Kira-kira yang kerja itu yang berharap gajinya tidak dikurangi atau bahkan gajinya lipat ganda. Kalau ada mandor, berhenti nggak dia? Ada yang ngawasi, berhenti nggak dia? Nggak mungkin berhenti. Bahkan dia, ditambah kayak kerja beneran, gitu. Mandor pergi, tiduran lagi. Allah itu mandor, nggak pernah kemana-mana. La ta'khudhuhu sinatun wala naum, nggak pernah ngantuk, nggak pernah tidur. Semua ada dalam pengawasan Allah dan dicatat oleh para malaikat, tidak ada satupun yang kelewatan. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Bahkan ucapan yang keluar satu persatu dari lisan kita ini ada catatan. Ini ucapan apa? Ucapan dosa, ucapan pahala, semua ada. Tidak ada yang ditinggal. Wa ma taqulu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'anin wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaikum syuhudan itufiduna. Tidaklah kamu berada dalam suatu keadaan, apakah baca Quran, apakah beramal suatu amalan, kecuali kata Allah, saya melihat kamu. Kalau kita sudah punya keyakinan seperti itu tentang sifat-sifat Allah, nanti akan lahir rasa takut kepada Allah. Minimal malu. Mau berbuat pelanggaran itu malu, pegang HP, mau lihat macam-macam itu malu. Ya Allah, Allah melihat kita. Malaikat kanan kiri menulis apa yang kita langgar. Jadi kalau sudah punya keyakinan seperti itu, nanti timbul rasa takut, rasa malu kepada Allah. Saya punya guru itu namanya Syekh Yahya. Syekh Yahya itu selama saya mulazamah di beliau bertahun-tahun, hampir 10 tahun. Mulai jalan, duduk, sholat, ngajar, nggak pernah beliau dangak gini, nggak pernah. Saya nggak pernah lihat beliau gitu terus gitu nunduk. Ya, saya heran. Suatu saat saya bertanya, ya Allah, saya ini betapa khusyuknya. Khusyuk menurut kita ini penilaian. Setelah itu saya baca terjemahnya beliau di kitab riwayat hidup beliau yang ada sanadnya yang kita dapatkan. Ternyata di situ ada salah satu muridnya namanya Syekh Basmul. Penulis itu bertanya kepada Syekh, kenapa Umar Basmul? Kenapa Anda tidak pernah melihat langit? Kenapa tidak pernah melihat langit? Apa kata beliau? Astahyi min Rabbi. Allahu Akbar. Saya malu kepada Allah. Saya banyak kurangnya, saya banyak salahnya. Saya malu kepada Allah. Kita memang nggak bicara masalah syariat, boleh lihat ada atau tidak. Lihat langit boleh. Bahkan kita tiap hari bisa lihat langit ya. Tapi kita ambil ini betapa orang punya ketakwaan, rasa takut kepada Allah. Saya sendiri saudara faedah anak minhu. Ya Allah, saya masih baru di masjid. Betapa saya ini ketinggalan bertahun-tahun, nggak ngerti apa itu takut sama Allah, apa itu malu sama Allah. Karena ini bab akidah. Bab akidah, kita jauh dari itu mas. Jauh dari itu. Nah, inilah masalah
yang sebenarnya dalam agama harus nomor satu. Itu yang seharusnya kalau ada sambungnya, masih ingat sambungnya 3 kali harusnya ini. Masalah cinta sama Allah, masalah takwa dengan Allah, dekat dengan Allah, bagaimana sujud yang benar, bagaimana rukuk yang benar, kedekatan kita kepada Allah. Sehingga kita semuanya bisa menjadi orang yang bertakwa. Sebagaimana sahabat Rasulullah, sebagaimana orang-orang soleh zaman dulu. Ya, walaupun dia jadi orang pangkat, dia jadi orang yang paling takwa kepada Allah. Dia panglima perang seperti Khalid bin Walid, orang yang sangat takut kepada Allah, bertakwa kepasrahannya kepada Allah. Yang ditakuti hanya Allah. Ketika Khalid bin Walid suatu saat memimpin peperangan di kawasan orang kafir, lalu orang kafir mau ngetes di mana kehebatan panglima perang. Kalau di orang-orang kafir kan punya semacam jurus-jurus asat itu, jurus halus itu, punya andalan ini. Apa yang kamu andalkan sebagai panglima? Kami punya jin, punya ini, punya ini, punya ini. Itu baru istilahnya tuh jatuhkan mental. Kata Khalid bin Walid, kebetulan di situ ada racun nih. Saya dengan kuasa Allah saya minum racun ini, nggak ada apa-apanya. Diminum racun. Racun beneran, nggak apa-apa. Karena ketakwaannya, kedekatannya, kepasrahannya sudah ada semua. Dan ini di dalam kancah amalannya pertempuran untuk menunjukkan menjatuhkan mental musuh. Seperti ini. Kalau kita coba ngelihat racun suruh bismillah, lari. Mana bisa? Karena masih jauh ketakwaan kita dengan Rasulullah, dengan para sahabat, dengan jauh. Kedekatan itu masih jauh sekali. Disinilah yang hal-hal yang perlu kita perbaiki, contoh ketakwaan ini. Rasa takutnya kepada Allah supaya timbul seperti apa. Kemudian siksa tadi. Itu nanti berbuah dalam segala amalan kita. Segala amalan kita, kalau kita sudah punya modal ketakwaan, pastilah menjadi orang yang terbaik sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah? Aku adalah atqakum lillah. Aku adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Bagaimana Rasulullah ketika menghubungkan rasa takwa? Pasti dihubungkan dengan kegiatan atau amalan kita, keseharian kita. Contohnya, ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah fi ikhwatikum al-abid. Takutlah kepada Allah di dalam masalah budak yang kamu perbudak, orang yang kamu pekerjakan. Artinya bagaimana? Nabi mengingatkan bahwa Islam kita ini mengatur seluruh sisi kehidupan. Kalau sudah Islam mengatur dari seluruh sisi kehidupan, baik cara berinteraksi, baik cara berakhlak, baik cara beribadah, dan lain-lain, maka lakukan karena itu rasa takutnya kepada Allah. Tidak menganiaya budak karena takut sama Allah, takut dibalas oleh Allah. Ya? Kata Rasulullah, khairukum li ahli. Paling baiknya kalian itu yang paling baik dengan istrinya. Fa ana khairukum li ahli. Aku yang paling baik kepada istriku. Apa semua itu bisa terjadi? Kenapa terjadi? Inni atqakum lillah. Karena aku yang paling takut sama Allah. Kenapa? Karena istri kamu itu adalah dikatakan tawanan kamu, itu yang besok akan ditanya penuh di sisi Allah adalah kamu. Hati-hati memperlakukan wanita ini salah satu contoh. Nanti kepada anak begitu. Takutlah kepada Allah di dalam anak kalian. Kamu punya amanat dari Allah menjaga anakmu, mendidik anakmu. Nah, takutlah kepada Allah di dalam amanat misalkan. Itu oleh Rasulullah dan para ulama selalu rasa takutnya digandengkan dengan semua sisi kehidupan kita, sehingga kita bisa merasa takut kepada Allah untuk berbuat pelanggaran. Ya, berbuat zalim misalkan, menganiaya orang lain sekecil-kecilnya. Penganiayaan itu besok ada tulisannya di hadapan Allah. Saya punya teman itu
Dia bercerita, dia sering menangis. Saya tanya, kamu kok sering menangis? Saya takut sama Allah. Saya melihat semut inilah saya menangis. Jangankan membunuh. Kenapa begitu? Iya, semut ini adalah makhluk Allah. Dia juga berzikir kepada Allah. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi rabbih walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidak ada segala sesuatu di muka bumi makhluk Allah kecuali bertasbih kepada Allah. Saya mikir, kata teman saya, semut segini nih kapan berinya seperti apa? Saya kok banyak rumah di kalau nangis sudah. Apalagi kok membunuh semut, dilarang oleh Nabi bunuh semut. Takut. Baru lihat semut. Masuk kamar mandi, ya, ada tulisan dilarang membuang sampah di lubang WC. Ingat, kalau saya buang di sini, ini menyusahkan bagian bersih-bersih, mampet menyusahkan semua orang, takut. Mau buang itu takut malah dikantongi, walaupun banyak darah di kantong, di tempat sampah. Itu semua karena ketakwaan. Dan ini nyata, saudara. Dalam pemimpin-pemimpin Islam yang terkenal adil, terkenal belas kasih kepada semua karena ketakwaan. Khalifah Umar ketika beliau sedang patroli terus mendapati kemah di pinggir kota itu ternyata dari tempat jauh. Orang Arab ada yang pindah-pindah hidupnya dari kemah ke kemah, orang Badui. Ketika beliau lihat di situ ada anak kecil menangis masih disusui. Kata Khalifah Umar, dia nggak mengenali Khalifah Umar. Susui anak kamu itu, kenapa kok nangis? Disusui tetap nangis, susui tetap nangis. Akhirnya, kenapa kok begitu? Biasanya anak kecil itu disusui terus diam. Tidur kan? Kata ibunya, ini saya pura-pura saja. Karena anak saya ini harus saya sape. Harus saya pisahin dari itu. Loh, anak kamu masih banyak semua. Bagaimana kamu gak sayang? Dicabut oleh Allah. Allah mencabut rasa sayang kepada kamu. Kamu seorang ibu, kenapa gak sayang sama anak? Kata Khalifah Umar. Apa jawaban dia? Iya, soalnya ini ada peraturan dari Khalifah Umar yang mendapat bantuan itu anak yang sudah disapih. Bantuan dari Baitul Mal, anak yang sudah dipisah. Apa kata Khalifah Umar? Langsung pukul kepala beliau. Ya laitani ya Umar, kam qatalta min abna'il muslimin. Berapa yang telah kamu matikan wahai Umar dari anak-anaknya orang Islam? Takut. Berhari-hari beliau itu menangis, bertobat kepada Allah. Ya Allah, hal takbalu taubati. Sampai ada utusan dari Azerbaijan sepertiga malam datang ingin berjumpa Khalifah Umar, takut ngetok rumahnya, dia langsung ke masjid. Khalifah Umar sedang sujud di masjid. Ya Rabbi, hal takbalu taubati. Ya Allah, apakah kau terima tobat saya ini sebagai penguasa? Saya telah membunuh banyak orang. Gara-gara apa? Gara-gara bantuan hanya dikhususkan untuk yang apa? Yang dipisah, yang disapi. Itu sudah merasa salah. Apa yang ditaktik oleh beliau? Allah. Pemimpin yang tidak belas kasih kepada ruhyahnya, pemimpin yang tidak adil, besok akan diberatkan oleh Allah. Nah, jadi pemimpin hanya pemimpin golongan bolak-balik minta sumbangan terus. Batam merah suruh ngirim, korban suruh ngirim. Sudah 10% masih lagi di kelompok, ditekan lagi, ada lagi. Kalau nggak taat masuk neraka. Ini gimana? Apa ini? Nggak ada di dalam Islam seperti itu, penganiayaan seperti itu tidak ada. Itu sangat menyalahi dalil dan sangat menyalahi adab bermuamalah dalam Islam, tidak ada. Justru Baitul Mal di zaman Rasulullah itu untuk menolong orang-orang miskin. Bukan orang miskin suruh bayar. Walaupun pada satu kesempatan orang miskin disuruh bersedekah ketika diperlukan, atau berangkat peperangan nggak ada bahan makan, suruh sedekah. Ada yang hanya bawa 1 genggam kurma. Ada yang ngasih emas, kalau sekarang 2 kilo, 3 bin Auf. Giliran orang munafik bilang, Abdurrahman bin Auf pamer nih di depan orang. Giliran yang bahas sedikit, sedekah sedikit gitu, nggak diterima oleh Allah. Dan kalau orang munafik itu nggak ada benarnya orang, ya. Ada benarnya orang. Disinilah yang
bab masalah ketakwaan ini saja satu poin, saudara. Ini baru penekanan. Belum bicara bagaimana syarat-syarat ketakwaan, itu bab akidah. Pernahkah dulu bertahun-tahun kita diajarkan itu? Tidak pernah. Kita jauh dengan Allah. Bahkan kita lupa sama sekali dengan Allah. Sholat pun itulah lupa sama Allah. Sujud, seandainya Allah bertanya, hei hambaku, kamu sujud ke siapa? Nggak tahu kita. Pikirannya udah ke pasar, ke mall, ke tempat, kemana-mana. Pikirannya nggak merasa sedang sujud kepada Allah. Inilah ketakwaan. Ini baru satu contoh. Bagaimana kita setelah hijrah ini banyak hal yang perlu kita perbaiki. Tapi masalah ketakwaan ini sungguh harus selalu kita jaga, saudara. Sampai para ulama itu guyonannya, dalilnya sangat banyak. Tidak mungkin saya baca satu persatu di sini. Dengan ketakwaan itu banyak hal yang kita dapatkan. Di antaranya, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang selalu bertakwa kepada Allah, maka masalah-masalah yang terjadi menimpa kepada dia akan mendapati kemudahan. Yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan selalu berikan jalan keluar ketika kepepet. Takut sama Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Akan dikasih rezeki dari mana yang dia tidak mengira. Cari apa lagi? Oleh Allah, ayatnya sangat banyak memotivasi masalah ketakwaan. Namun kita nggak dikenalkan, sehingga tidak ada rasa kepingin betul bagaimana saya supaya memiliki ketakwaan yang tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah waktunya, saudara. Kita jangan terlambat, jangan mengatakan saya ini kayaknya nggak bisa selalu ingat kepada Allah karena saya sibuk. Tidak. Zaman sahabat dulu ada orang konglomerat. Siapa contohnya? Khalifah Utsman. Konglomerat itu. Bagaimana beliau setiap peperangan menyiapkan bisa ratusan kendaraan. Ya. Coba kalau sekarang kita ada orang sedekah, misalkan mobil misalkan apa ya? Alphard 100 langsung sedekah untuk para dai misalnya. Alphard langsung. Kira-kira kita menilai apa? Oh, orang kaya nih. Orang senang sedekah. Zaman Rasulullah banyak Abdurrahman bin Auf, Khalifah Utsman. Lalu apakah mereka terus seperti kita di zaman ini? Tidak. Mereka orang yang khusyuk kepada Allah, orang yang takwa kepada Allah, tidak mengganggu hartanya. Yang punya kesibukan juga demikian. Orang Ansor yang bekerja di kebun, ketika ada adzan dia tinggalkan pekerjaan. Ini adalah kewajiban saya datang kepada saya. Saya di Saudi itu yang paling terenyuh awal itu ketika adzan tidak boleh ada toko buka, harus tutup semua. Itu. Terus kalau sampai buka kena denda, bisa puluhan ribu, 10.000, 20.000 real. Kalau sampai ketahuan masih adzan, masih jualin orang. Saya waktu itu mikir itu tak. Ya, Masya Allah, di mana di Indonesia dibandingkan ini? Baru mikir satu poin itu, belum masalah keilmuan yang ada di Masjidil Haram yang kita nggak ada apa-apanya. Nggak ada seujung kuku aja, nggak ada. Sampai yang kan, masa di Jawa lebih murni daripada di sini? Orang kalau mikir beneran kan nggak mungkin. Belum kalau lihat hadisnya Mekah Madinah itu dijaga oleh malaikat, Dajjal aja nggak bisa masuk. Lalu kok dibilang nggak murni? Masya Allah. Pertama itu salah satu yang menimbulkan ketakwaan juga, ya. Terus pakai dalil, apa dalilnya? Bahwa kebenaran itu ibarat ular. Dulu kita kan begitu. Ada dalilnya. Ularnya keluar nanti kembali ke Mekah Madinah. Nah sekarang ini ularnya lagi keluar ke Jawa. Dan ditangkap oleh kita orang jamaah. Nanti di akhir zaman kembali ke sana lagi. Ya ternyata betul, memang main ular. Tapi ular-ular beneran atau ular jin. Nah, padahal hadis itu menandakan bahwa Islam itu
tempat keluarnya mesti Mekah Madinah, nggak akan pernah hilang dari sana. Ular itu gambaran bahwa Islam itu akan berkembang ke seluruh dunia, tapi pada saatnya nanti tidak akan ada di dunia ini kecuali Mekah Madinah, habis semua. Dajjal nggak bisa masuk Mekah Madinah. Bukan di Madinah kehilangan ular terus Islamnya nggak ada, itu kita dibodoh-bodohin dulu, dibodohkan. Maka kasihan saudara-saudara kita yang masih di dalam. Barusan tadi pagi saya ungkap kepada teman-teman para dai seluruh Indonesia dari DTI, Dewan Dakwah Indonesia, saya ungkapkan itu, tolong, saya minta tolong Anda para dai, ingatkan orang-orang Islam jamaah, saudara-saudara kami, dan yang lain yang sejenis itu. Ya, sudah kita ungkapkan semua kesalahannya di sini, akidahnya begini. Insya Allah mereka nanti bergerak. Niat kita supaya ada yang mengingatkan, karena kalau kita ingatkan sendiri kan mereka nggak mau. Barangkali lewat dai-dai yang lain mau mendengarkan. Jadi bukan hanya kesesatan biasa. Di sana bukan kesesatan biasa dulu itu super sesat. Untuk kita hanya karena kita awam saja, nggak ngerti dalil. Itu perusak agama, perusak akidah, akidah terutama. Tadi malam saya juga kajian jarak jauh tadi malam dengan teman-teman hijrah dari mana? Australia, Jeddah dan Kanada. Ada pertanyaan begini dari anak muda. Ini yang menggelitik ya. Menggelitik artinya harus kita jadikan bahan juga, dan ternyata juga sebagai penghalang mereka hijrah walaupun mereka sudah sadar nggak boleh takfiri. Dia pertanyaannya begini, di jamaah itu kan kita diajak ibadah, diajak beribadah, terus kita diramut sebagaimana anak sendiri, bagaimana keluarga sendiri. Dia mengatakan itu kan baik, kan baik. Ternyata penyebab anak ini tertunda untuk hijrah gara-gara itu, gitu. Gara-gara itu. Maka kita jawab, betul, itu sesuatu yang baik, dan itu memang dalam agama harus begitu. Dengan anak orang lain sesama kita harus meramut, menjaga, dan seterusnya. Tapi yang perlu Anda perhatikan bahwa agama itu ada tahapannya. Jadi yang pertama harus ditinggikan masalah akidah, baru ibadah. Akidah itu pondasi, baru ibadah dan seterusnya, muamalah, bagaimana kita berinteraksi, dan akhlak dan adab. Tapi yang inti adalah akidah. Saya katakan, karena Islam jamaah rusak akidahnya, bahkan tidak ngerti apa itu akidah, bahkan bikin akidah sendiri, sehingga nilai-nilai kebaikan yang diperbuat ini menjadi buruk menurut Allah Rasul. Seandainya akidahnya benar, ini satu kefadalan. Apa maksudnya? Ngerti nggak maksudnya? Gini maksudnya. Islam jamaah Jokam tidak diajari akidah, sehingga terjadi banyak kesalahan dalam masalah akidah. Di antaranya adalah takfir, mengkafirkan orang Islam di luar golongan, pokoknya yang tidak masuk ke Islam jamaah itu berarti itu menunjukkan akidah yang merusak, menunjukkan orang tidak ngerti masalah akidah. Nah, karena akidah inilah maka yang Anda nilai baik itu menjadi buruk. Di mana buruknya? Jadi melanggar hak Allah Rasul. Satu, saya tanya, Islam jamaah Jokam itu jamaahnya sebuah kelompok di antara umat Islam yang sekian banyaknya se-Indonesia, se-dunia ini. Apakah jamaahnya semuanya umat Islam? Jawabannya jelas kelompok kecil. Nah, berarti kan memisahkan diri dari umat Islam yang lain, sengaja, bahkan menghukumi kafir umat Islam yang lain. Nah, ini namanya firqah. Dalam bahasa agama namanya firqah. Ini melanggar perintah Allah, wa'tasimu bihablillah jami'an. Seluruh umat Islam, orang iman disuruh berjamaah, disuruh bersatu.
Ini malah bikin golongan memisahkan. Ini namanya firqah. Melanggar satu itu. Kedua, ya, berkelompok lalu membela kelompoknya walaupun salah. Ya. Pokoknya kalau ada masalah harus menang, dan itu namanya bahasa Arabnya asobiyah. Asobiyah itu dilarang oleh Rasulullah. Jadi walaupun sampean di dalam seperti itu, bahkan kalau ingin tahu ada golongan yang sesat juga, bahkan lebih sesat, bahkan lebih rukun, lebih kompak daripada Anda. Punya negara, contohnya Syiah, punya kekuatan, punya ini. Itu ada banyak. Bahkan dulu PKI, waliyadzubillah, coba kekompakan. Anda lihat, kompak mereka, kompak membunuh orang, bersama. Nah, ini. Jadi bukan dinilai dari situ. Itu hal yang baik ketika itu akidah kita tidak rusak. Nah, akidahnya rusak, jadinya semua yang baik nilainya menjadi buruk. Inilah beberapa hal yang bisa kita sampaikan. Intinya tambahannya dalam pertemuan ini, bagaimana kita bisa berusaha meningkatkan ketakwaan kepada Allah, rasa takut kepada Allah. Yang paling kita perhatikan, saudara, semua yang kita perbuat itu akan kita tanggung jawabkan di sisi Allah. Semua tidak ada yang lepas dari pandangan Allah, semua dicatat, semua akan dipertanggungjawabkan. Dan ketika kita banyak pelanggar, menentang Allah, tidak punya rasa malu kepada Allah, itu siksanya bisa double. Karena rasa taklimnya tidak ada, rasa takwanya tidak ada, takutnya tidak ada, rasa malunya tidak ada, itu jadi penilaian. Dan itu yang membuat dosa semakin besar. Semakin walaupun itu kecil. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini dapat memberikan tambahan manfaat dan barokah. Tadi sudah disepakati di akhir akan ada tanya jawab jika diperlukan. Kalau yang nggak langsung boleh ditulis, Ibu. Masih ada waktu. Masih ada waktu. Silakan yang mau bertanya, apakah kaitannya dengan jamaah kita dulu atau secara umum. Silakan yang langsung, silakan. Waalaikumsalam. Kalau di satu ini sebenarnya ada sama itu masih ada perbedaan karena kata sangat siatu. Oh gitu. Alhamdulillah. Iya, berarti bisa untuk itu. Ya. 10 tahun yang lalu ada termasuk orang yang sangat kesal makan tuh. Insya Allah sudah kita maafkan semuanya. Baik. Ya, silakan. Selain ada juga ada pulang dari makanan juga ada 5 orang. Bagaimana kedudukan mereka 5 orang ini selanjutnya? Apakah mereka masih dalam hati mereka masih bertahap doa atau sudah berubah atau bagaimana sudah belajar? Ya. Yang pertama. Yang kedua, mengenai unsur menjawab, apakah rumah-rumah yang sekarang ini masih bisa terkena unsur menjawab? Baik. Bagaimana ketika mereka meninggal dalam keadaan orang? Baik. Yang pertama tentang teman-teman Ustadz yang juga lulus dari Mekah dan sekarang masih ada di dalam Islam Jamaah. Pertanyaan tadi, kira-kira hatinya apakah pemahamannya yang dari Mekah atau pemahamannya cokaman gitu kan? Kalau hatinya saya nggak ngerti hati dia sudah berubah apa belum. Tapi kalau secara keilmuan, coba sampean bayangkan, mereka tinggal dengan saya di sana hampir 10 tahun. Dan saya yang mengajari mereka, mulai dari alif ba ta sampai hafalan Quran dan seterusnya. Memangkuli mereka kutubus fiqh dan lain-lain. Lalu menggiring mereka supaya
berguru di Masjidil Haram, sampai sekolah juga. Saya dan teman-teman yang nganter mereka ke Masjidil Haram, mendaftarkan dan seterusnya, sampai mereka lulus. Ini secara kasat mata mereka kan bukan orang tuli dan orang punya hati juga, dan lulus juga, walaupun sebagian lolos. Ada yang lolos ini, bukan lulus. Lolos itu karena dibantu oleh Syekh kami, Syekh Abdullah Hasiri, ya, walaupun nilainya bapak makbul lah, boleh diterima, diloloskan. Artinya begini, kalau secara keilmuan tidak mungkin mereka lupa atau tidak mengerti masalah ini. Apalagi ya jelas sampai saya di maklumat masih ada salah satu yang berhubungan, ya tetap dia mintanya pelan-pelan. Saya kasih tahu, yang bongkar ini siapa? Saya bilang, kan bukan saya. Ini semua qadarullah. Saya bilang, qadarnya Allah. Saya simpen ini 7 tahun dengan bergerilya ini kan sudah lama ini. Emang Allah yang buka. Ya sudah, sekarang tanggung jawab Anda sekarang. Dia bilang, saya sudah dikeluarkan, ya sudah. Saya sudah punya alasan di sisi Allah. Ada udzur, saya nggak diterima. Apa yang saya sampaikan tadi sudah selesai saya. Sekarang Anda, saya bilang Anda, kamu dan teman-teman masuk ke rumah saya pakai sepeda motor, pakai helm, lepasnya di dalam rumah. Karena diikuti kan. Diikuti, dia muter dulu ke pasar Pahing kemana baru masuk ke rumah saya. Terakhir saya bilang begitu. Sekarang Anda yang tanggung jawab. Belum, Anda itu cucunya. Cucu asli saya kan cucu katut. Ngatut istri saya. Bukan, saya sekarang dikeluarkan sudah selesai, dan 7 tahun semaksimal sebisa saya dan teman-teman sudah selesai. Anda sekarang tanggung di hadapan Allah, kamu yang tanggung jawab. Ya. Jadi kalau secara keilmuan nggak mungkin mereka lupa. Adapun ya, potensi seorang yang berilmu terus kalah dengan hawa nafsu ada. Sejarah membuktikan juga ada. Kalau dengan hawa nafsu misalnya harta, tahta, wanita, dibangunkan rumah 4 tingkat, beberapa ada liftnya. Bagaimana itu bisa ninggalin rumah segitu tingginya? Itu bagian utara pondok. Sama kalau pondok itu ada rumah yang istimewa, ada liftnya, parkir bawah tanah. Iya tinggal kayak mana? Kalau orang nggak kuat hawa nafsunya ya katut, siapapun bisa katut. Oleh itu billah. Terpengaruh hawa nafsu, terus termakan syubhat. Bid'ah itu kalau sekali 2 kali didengarkan, yang bagi yang ngerti mungkin alergi, tapi lama-lama kalau sudah masuk itu bahaya, karena itu kaitannya dengan hawa nafsu. Makanya dikatakan ahli bid'ah kan pengikut hawa nafsu. Itu bisa orang jadi asalnya jadi yang sudah ngerti itu jadi tertutup pikirannya. Dia lebih condong kepada bid'ah itu dengan mencari namanya mubarrir, hal-hal yang dalil yang diperkirakan bisa meringankan. Ya, bisa. Ya, 2 ini yang saya nggak tahu karena udah putus hubungan. Apakah terkena hawa nafsu? Apakah terkena syubhat bid'ah yang selalu didengar? Yang ketiga, apakah berstrategi seperti saya dulu? Allah a'lam. Cuman berstrategi seperti saya dulu itu berat sekali, berat. Bisa hampir tiap malam kadang duduk merenung, menangis. Ya Allah, sampai kapan saya di sini ini seperti ini? Apalagi kalau saya duduk di majelis namanya ulama 10, biasanya saya duduk lurus dengan orang nomor 1, karena dia nggak mau orang lain duduk di lurusnya dia. Kalau lurusnya suruh pergi. Kalau saya yang duduk dia mau. Saya kalau duduk madep ke dia, ya Allah, sampai kapan saya ada di depan orang jahil seperti ini? Angel kandanan seperti ini. Kadang sampai seperti itu saya. Sampai seperti itu. Berat memang. Berat namanya hati ya. Ya itulah masalah ya. Dan sudah terjawab kan? Jadi Allah a'lam tentang itu. Yang kedua tadi masalah udzur bil jahal. Jadi dalam ilmu akidah itu ada orang yang besok di hadapan Allah masih diterima udzurnya.
Jadi kalau dia salah, terus dia bilang, saya belum mengerti ya Allah, itu masih diterima sehingga diampuni dosanya. Apakah jokam-jokam ru'yah-ru'yah itu masih ada uzur bil jahl ini di hadapan Allah? Kalau menurut saya ya, secara umum masih. Karena apa? Kan pemagaran itu rapet banget, jarang yang mau dengarkan. Coba kalau kita coba dikirim itu kajian-kajian kita, belum dibuka dia sudah ngomong, jangan kirim lagi kayak begini. Belum dibuka tuh. Jadi memang dia belum mendengar. Uzur bil jahl itu akan hilang kalau dia sudah mendengar. Kalau sudah mendengar namanya bisa takabur, bisa mukabarah. Takabur itu bisa menolak kebenaran, atau dia pura-pura nggak ngerti. Padahal dia ngerti. Itu ada, besok nggak ada uzur itu di sisi Allah seperti itu. Secara umum masih ada uzur bil jahl, masih ada. Baik. Saya seorang pria, ikhwan bunglon, yang masih masuk ke dalam grup WhatsApp Jokam, tetapi sudah tidak pernah sambung dan isrun. Hampir ketahuan di bunglonnya kalau sudah begini. Berita terakhir 3 bulan nggak persenan, harus jual. Itu sudah pasti, itu sudah. Nggak tahu kalau ada yang orang beberapa tokoh yang begitu, nggak berani mereka. Memang mungkin pengacara, mungkin orang kaya atau orang terhormat, nggak berani. Kalau Anda orang biasa yang nanya, itu orang biasa, kalau 3 bulan nanti nggak isro, ini ijtihad terbaru. Lalu saya sholat berjamaah di masjid luar Jokam dan mengikuti kelas kajian online seperti HSI dan yang lainnya. Apakah saya sudah tergolong ke dalam golongan ahli sunnah wal jamaah? Ataukah saya masih tergolong ke dalam Jokam? Apakah saya harus dikeluarkan terlebih dahulu? Ahlus sunnah wal jamaah, pentingan itu manhaj. Manhaj itu metode, tata cara kita menetepi agama. Bahasa kita menetepi agama, kita ngerjakan agama itu tata caranya mengikuti Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in. Kalau di kita yang menyampaikan seperti itu, kemungkinan besar itu guru-guru sunnah, HSI ini termasuk yang menyampaikan kajian berdasarkan mengutamakan namanya manhaj salafus salih yang dijamin oleh Rasul. Itu ahlus sunnah wal jamaah namanya. Itu yang dulu kita baca ma'ana alaihi wa ashabi. Jadi kalau sama sudah tertib, ya dengarkan itu, apalagi dipahami betul, ya sudah. Kata Rasulullah, kata Abdullah bin Mas'ud apa? Walaupun kamu sendirian, walaupun tawahdan, kamu menetapi kebenaran, manhaj yang benar, walaupun tawahdak fa'anta hinaidin al-jamaah. Kamu termasuk jamaah yang satu ini. Jadi nggak usah ragu. Namun seperti itu tadi, saya hanya khawatir karena ada beberapa dari teman hijrah yang alasannya saya continue di YouTube. Alasannya begitu. Tapi teman-teman yang lain lihat, kayaknya nggak pernah ngaji. Continue di YouTube 5 menit ketiduran, ya sudah, plus. Diajak ngaji bersama nggak pernah datang. Saya takut hizbiyah lagi. Mana ngaji bos? Kita sudah lepas dari hizbiyah. Usahakan bisa hadir di majelis kalau memang ada waktu, ada kesempatan. Dan diperbanyak lihat lewat YouTube guru-guru sunnah tayyib. Insyaallah bisa dipahami. Apakah saya di dalam bunglon masih tetap terhitung jamaah? Kalau Anda punya kemampuan untuk namanya baro'ah itu terus terang, saya nggak takfir lagi, saya nggak meyakini bahwa jamaah harus seperti Anda, harus baro'ah. Punya kemampuan, kok nggak baro'ah, itu cedera tauhidnya. Karena
orang bertauhid ini, inna bura'a minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Aku lepas tangan dari apa yang kalian lakukan, kesyirikan yang kalian lakukan, pemalsuan agama yang kalian lakukan, penarikan persenan yang tidak boleh, tidak ada dalilnya, aku juga bara. Kalau mampu diam, itu menunjukkan akidahnya lemah, dan itu besok di sisi Allah akan dipertanggungjawabkan. Kalau tidak mampu, bicara nggak mampu, sudah nggak mampu ya, namanya nggak mampu. Kalau mampu harus, karena kesalahan di Jokam itu bukan main-main, itu masalah akidah, masalah akidah. Kita harus bara'ah. Nah, kalau belum mampu, diem aja, nggak ada usaha, itu juga cedera juga. Mestinya orang gambarannya begini. Coba saya gambarkannya. Kumpul dengan, mohon maaf, dekat sama komplek pelanggaran zina. Kok enggak risih tiap hari? Padahal dia punya rumah satunya misalkan. Atau dia rumah ini mesti laku mahal dan bisa beli di tempat lain, kok diam saja? Kira-kira itu kalau orang keimanannya tinggi bagaimana? Gak mungkin lakukan itu, padahal mesti pergi dia. Lain di sini ada kesyirikan, ada pemalsuan agama, ada macam-macam pelanggaran. Kok kerasan? Nah, ini pertanyaan gitu loh. Saya apa ini? Kenapa saya ada apa? Pasti orang kepingin, nggak mungkin. Apalagi sudah nggak bisa. Kecuali kalau duduk ingin mengingatkan, mungkin ya ada. Dan betul dia berhasil, betul. Dia ingatkan bapaknya, ibunya pelan-pelan sampai akhirnya bisa hijrah semua. Itu bagus. Tapi kalau hanya diam, duduk, nggak ada usaha, itu kesalahan. Lagi dia man ra'a mungkaran falyughayyir. Naudzubillah min dzalik. Kalau Allah SWT mendatangkan siksa karena yang tidak mengingatkan akan kena juga. Baik. Mal mauqif ikhtalafa baina Muawiyah ibn Abi Sufyan wa Ali ibn Abi Thalib. Ta'azal Ahlussunnah wal Jamaah. Baik. Jadi perselisihan antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib, para ulama menyimpulkan, ya, para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, jangan dibesarkan, jangan terlalu dikerucutkan, meruncingkan permasalahan itu. Kenapa? Karena sahabat Rasulullah itu bukan orang biasa. Kata para ulama, keburukan mereka, pelanggaran mereka itu dibandingkan dengan kebaikannya ibarat setetes tinta dimasukkan di lautan yang segitu luas. Itu para sahabat Rasulullah, mereka orang-orang istimewa. Tapi tetap itu pelanggaran besar. Secara dalil Muawiyah, ini secara dalil ya, Muawiyah jelas pelanggaran besar karena dia mengingkari atau tidak mau berbaiat, menunda bahkan memberikan persyaratan baiat kepada Khalifah Ali, dan bahkan berani berperang. Itu jelas dosanya besar secara dalil. Tapi untuk para sahabat jangan diruncingkan, mereka orang-orang istimewa. Dalilnya banyak di Al-Quran, di hadis banyak keistimewaan sahabat Rasulullah. Nah, kalau dilihat perselisihannya ya, dalam sejarah tercatat banyak hal ya. Tapi kedua-duanya itu namanya berijtihad, mengambil kebijakan yang punya dasar dalil. Khalifah Ali menilai penundaan baiat Muawiyah pembangkangan. Nah, berarti kalau mau tunduk dan berbaiat. Berbaiat itu tidak harus datang salaman, mengakui Khalifah Ali sebagai penguasa, sebagainya. Nah, Muawiyah juga demikian. Dia ngasih syarat, aku punya hak, saudaraku dibunuh, Khalifah Utsman. Anda sebagai khalifah, saya nuntut sebagai wali, pembunuhnya saudara saya, famili saya, Utsman bin Affan, harus dikisos. Pakai dalil juga Muawiyah. Wa man qutila madluman faqad ja'alna liwaliyyi sultanan.
La yusrif fil qatl. Orang yang keluarganya dibunuh, maka wali ini punya hak menuntut walaupun sampai perang. Walaupun sampai perang, maha nuntut. Itu dia pakai. Ini salah satu, walaupun dari sisi lain masih banyak. Artinya dua-duanya berijtihad. Dasar dalil. Nah, orang berijtihad itu ada kalanya benar, ada kalanya salah. Kalau benar pahalanya 2, kalau salah pahalanya 1. Dosanya diampuni karena dia sudah mengambil kebijakan dan meneliti dalil juga. Itu yang levelnya mujtahid, bukan imam-imaman nggak ngerti apa-apa terus berijtihad. Ada kayak gitu. Ada dalilnya diijtihadi. Baik. Nah, mungkin itu udah jawab. Barakallahu fikum. Ada yang lain? Alas? Yang diharapkan bagi teman-teman sekalian yang hijrah baik yang lama maupun yang baru, ini masih tetap kita kumandangkan di mana-mana tempat, kita masih perlu bersama. Tidak bisa kita langsung lepas dewe-dewe utul dewe-dewe, jangan. Kita masih perlu bersama. Apa tujuannya? Saling menolong, membantu. Barangkali teman-teman kita ada yang baru hijrah, dia dipersekusi, dia perlu curhat kemana? Ya, walaupun ke teman-teman sunnah yang lain kan tidak semua orang memahami. Nah, ini juga satu. Yang kedua, teman-teman yang buron di dalam banyak sekali, dan banyak di antara mereka bahkan ada yang WA ke saya bolak-balik. Ini Syekh Khalil, saya kalau keluar organisasinya kemana? Terus saya nggak punya siapa ini. Kalau kita masih kelihatan bersama, ada pertemuan mungkin sebulan sekali, umpama nggak ngaji makan-makan kok ini, insya Allah ya seneng kita. Kalau suruh sumbangan, nggak apa-apa, kita ketemu. Apalagi ada kajian sambil ngaji, itu kan kelihatan arahnya kita, itu kan kelihatan. Ini masih kita perlukan seperti ini. Makanya di Jawa Timur teman-teman yang memahami dengan ini, di tempat-tempat yang masih sering bersama, saling menguatkan, dia terus itu yang keluar banyak, karena merasa ada tempatnya. Nanti kalau sudah lama terbiasa seperti di Jawa Tengah, masih sebulan sekali. Kalau dengan saya 2 bulan sekali, maksudnya datang yang kemudian mereka sudah yang berkumpul itu ya ngaji ke ustadz siapa, sudah pasti tempat ngajinya ke sana, tempat ngajinya malam apa, kadang-kadang bareng, kadang-kadang satunya malam ini. Jadi jelas gitu, jelas saling memotivasi, saling menguatkan. Ada beberapa di antara kita yang keluar itu terus keluar beneran, cul raruh parane kemana. Tapi ya memang rata-rata yang dulunya memang waktu di Jokap orang nggak tertib memang. Dia memang keluar pengen bebas. Mohon maaf, ini ada terjadi di Samarinda sampai masuk Kristen. Padahal dulunya pengurus. Kok bisa sampai piye ceritanya itu gimana gitu lah, kok sampai bisa masuk ke situ. Nah, itu bukan alhamdulillah, innalillah. Ketika mau saya hubungi, mau saya WA, saya aja ditutup, nggak bisa nyambung. Alhamdulillah. Maka menjadi perhatian bagi kita semua, khususnya teman-teman yang hijrah, tolong ini kita masih diperlukan untuk sering bersama. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, kemanfaatan dan keberkahan untuk kita semua. Cukup ya? Kalau ada yang bertanya khusus, ya silakan maju. Tadi zuhurnya jam berapa? 12? 12?
Oh, 11.58. Berarti bentar lagi. Baik. Insya Allah cukup ya. Oh, masih ada. Silakan. Waalaikumsalam. Abdul Zahir. Masya Allah. Gak boleh. Ya. Tindakan antara syirik dan syirik yang hak dengan apa dengan syirik membatalkan doa kita kepada Semua jenis syirik itu taksimnya atau klasifikasinya menjadi dua. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Syirik kecil artinya kalau syirik besar itu keluar dari agama, kalau syirik kecil itu dosa besar, tapi tidak sampai keluar dari agama. Ini pembagiannya dulu. Contohnya apa? Termasuk yang sampean ungkap dari syirkut ta'ah. Syirkut ta'ah. Syirkut ta'ah itu ada yang besar, ada yang kecil. Nah, yang besar itu contohnya syirkut ta'ahnya orang Mekah, jahiliyah Mekah. Allah berfirman, am lahum syuraka syara'u lahum minad din ma lam ya'dan bihillah. Mereka orang-orang musyrik itu punya syuraka, makhluk yang disamakan dengan Allah. Kalau zaman itu tukang sihir, tukang syair, tokoh-tokoh ini. Di mana letak disamakannya? Syara'u minad din ma lam ya'dan bihillah. Orang-orang yang diangkat sejajar dengan Allah, mereka diyakini punya hak membuat syariat sebagaimana Allah. Sehingga mereka meninggalkan syariat Allah dengan keyakinan karena para tokoh ini berhak buat syariat. Ini syirkut ta'ah yang akbar. Mereka meninggalkan syariat Allah, lalu mereka mentaati syariatnya tukang sihir, tukang syair ini karena dianggap sama, diserupakan dengan Allah. Ini syirkun akbar, itu satu. Keluar dari agama, musyrik, belum Islam. Kalau dia orang Islam melakukan seperti ini, keluar dari Islam. Yang kedua, seperti yang dilakukan oleh orang Nasrani. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan para pendeta, para ahli ibadah, arbaban, robban yang sama dengan Allah. Seorang sahabat yang asalnya Nasrani, dia bertanya kepada Rasul, lapor dan bertanya, Rasulullah, dulu ketika saya Nasrani, Hatib, dulu saya ketika Nasrani, saya tidak sujud, tidak rukuk, tidak sujud, tidak nyembah kepada pendeta dan orang alim. Kenapa di sini dalam ayat ini kok dibilang menuhankan? Berarti menuhankan kesyirikan yang besar. Apa jawab Rasulullah? Jawab Rasulullah, bukankah pendeta-pendeta kamu ngerti, kamu paham bahwa mereka bikin menghalalkan yang diharamkan oleh Allah, atau dibalik, mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah, menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Lalu kamu ngerti itu dan kamu taati dia. Contohnya bab kesyirikan kepada Nabi Isa. Bukankah seperti itu? Iya, kata orangnya. Fatilka ibadathum, itulah kesyirikan besar kamu dalam masalah ketaatan ketika kamu Nasrani. Itu contoh. Nah, kalau dalam Islam kok terjadi betul seperti itu? Misalkan ya, kalau betul terjadi ru'yah itu baik, ya seperti Nabi, seperti Allah, bebas dia bikin syariat, gak apa-apa walaupun menghalalkan yang diharamkan. Ini bisa besar, syirkun akbar. Tapi coba kita ingat-ingat dulu, kira-kira kita taat kepada imam itu karena apa? Apa karena itu atau karena kita tidak mengerti? Karena kita mengira ada
dalilnya? Nah, kalau ini berarti udzur jahil. Kalau itu terjadi, ketika perintahnya maksiat besar lalu ditaati, menghalalkan diharamkan dari Allah atau mengharamkan dihalalkan, masih maksudnya syirkun asghar, ada udzur jahil. Contoh masalah diterima doanya atau tidak, itu Allah itu menerima doa malam yakun fihi ismu qati'ur rahim. Allah menerima doa selama isi doanya itu tidak ada dosa di situ, tidak ada permintaan maksiat, pada itu diterima oleh Allah, dan tidak memutus famili. Kalau berdoa siapapun dia, misalkan ibunya masih di Jokam marah sama kita yang sudah hijrah, mendoakan supaya putus famili itu, supaya hancur, supaya apa, itu nggak diterima oleh Allah, nggak diterima doanya. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah, selalu istiqamah dan sungguh-sungguh dalam hijrah kita. Jazakumullah khairan. Mohon maaf atas segala kurangan. Ini sudah adzan, kita persiapan wudu dan salat zuhur. Mohon maaf atas segala kurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang masih ada